Saya Putri Senanda Hamidah, mahasiswa STEMI Komputer Majenang akan mengulas biografi singkat tentang Bapak Wisnu Tama. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Wisnu Tama, seorang pendiri Net TV tersebut yang sempat membuat masyarakat tercengang ketika ia diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kabinetnya. Lantas, seperti apa sih sebenarnya sosoknya? Mari kita ulas. Pria yang memiliki nama lengkap Wisnu Tama Kusubandio tersebut lahir di Jayapura, Papua pada tanggal 4 Mei 1970. Itu artinya usianya saat ini telah mencapai 50 tahun. Dulu, Wisnu dikenal sebagai pengusaha di bidang media. Namun, pada tahun 2019 lalu, sosoknya diangkat menjadi Menteri Presiden Jokowi. Pada masa sekolah, Wisnu telah melanglang buana ke berbagai negara. Itu yang menjadikannya sebagai pecinta media dan dunia wartawan. Kemudian, kita akan membahas lika-liku karir Wisnu Tama nih teman-teman. Sebelum menjadi menteri seperti sekarang, Wisnu Tama pernah bekerja di berbagai stasiun TV swasta nasional. Karirnya pun tidak langsung melompat tinggi, tetapi dimulai terlebih dahulu dari bawah hingga pada akhirnya bisa naik secara perlahan-lahan. Teman-teman pasti tahu kan, pegelaran olahraga akbar Asian Games 2018 di Indonesia, Wisnu Tama ditunjuk sebagai kreatif direktur upacara pembukaan dan penutupannya. Ini sungguh prestasi besar karena tidak semua orang bisa berkesempatan dengan mudah untuk mengonsep acara besar. Berkat sentuhan tangan kreatif dan ide cemerlangnya, Wisnu Tama berhasil mengkonsep acara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018 dengan menakjubkan. Publik hingga dunia internasional pasti akan sangat takjub dan bangga dengan Indonesia kala itu. Yang selanjutnya, kita akan membahas penghargaan Wisnu Tama nih teman-teman. Pembahasan terakhir mengenai biografi Wisnu Tama akan mengulas mengenai penghargaan-penghargaan yang pernah diraihnya. Sebagai tokoh besar dan prestasi, pastilah sang menteri sudah mengumpulkan banyak award dari berbagai bidang pekerjaan. Contohnya, tokoh pemberdayaan 2018. Berkat kegigihannya dalam mengumpulkan zakat serta amal dari para karyawan nasional, pada tahun 2018, Wisnu Tama diberikan penghargaan sebagai tokoh pemberdayaan oleh Rumah Zakat. Hasil dari kerja kerasnya memang memberikan kontribusi besar bagi masyarakat kesejahteraan rakyat. Tidak hanya menjadi pelopor pemberdayaan saja, tetapi Wisnu juga turut andil secara langsung dalam penyalurannya. Harapannya adalah hal tersebut tepat tersasaran, serta benar-benar bisa membantu masyarakat. Kemudian, penghargaan selanjutnya adalah Best CEO versi majalah SWA. Sebagai CEO dari Net TV, Wisnu juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik. Hal tersebut diberikan kepadanya dengan alasan dapat memimpin perusahaan baru dan telah melesat popularitasnya menyaingi stasiun TV terdahulu. Di samping itu, Net TV di bawah kepemimpinan Wisnu Tama juga berhasil menyiarkan acara-acara inspiratif serta edukatif. Inilah yang membuatnya dinilai sebagai pelopor program-program acara TV bertemakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, penghargaan ketiga nih teman-teman, The Most 500 Influential CEO in the World. Sebagai pemimpin perusahaan, publik memang tidak bisa memandang Wisnu Tama dengan sebelah mata. Terbukti dunia telah mengakui kinerjanya dengan menobatkan sebagai 500 CEO paling berpengaruh sejauh ini. Tentu saja ini bukan main-main dan harus didapatkan dengan kerja keras. Dengan penghargaan sebagai 500 orang berpengaruh di dunia tersebut, pantas saja jika Wisnu dilirik Presiden Jokowi untuk berkantor di istana. Ia dipandang mumpuni dan bisa mengawal pariwisata serta ekonomi kreatif Indonesia. Setelah menempuh pendidikan dari Amerika Serikat pada tahun 1994, Wisnu Tama memutuskan untuk bekerja di stasiun TV Indosiar sebagai Supervisor on Air Promotion. Dalam pekerjaannya tersebut, ia bertugas dalam mengiklankan acara-acara siaran langsung di televisi. Setelah 1 tahun menjadi Supervisor on Air Promotion oleh pihak Indosiar, Wisnu diberikan mandat lebih besar lagi sebagai Production Assistant. Tentu saja pekerjaannya akan lebih berat dan melibatkan banyak tanggung jawab. Akan tetapi, ia selalu menjalaninya dengan penuh hati. Dari Production Assistant, karir Wisnu Tama berkembang lagi sehingga diangkat sebagai Eksekutif Producer News and Production Division di Indosiar. Sekarang tugasnya adalah membidangi masalah acara berita. Di samping itu, ia pun juga mengurusi semua masalah yang terkait dengan produksi. Posisi sebagai Eksekutif Produser News
and Production Division bukanlah hal yang mudah menurut Wisnu. Ia harus bekerja keras siang dan malam ketika menjalani proses ini. Namun begitu, keringatnya akan terbayar mahal ketika semua program-programnya mempunyai rating tinggi. Setelah berliku-liku menjalani karir, pada akhirnya Wisnu Tama diangkat sebagai Production Manager oleh Indosiar pada tahun 1999. Ini berarti bahwa ia harus memprakarsai semua acara dan program-program di stasiun TV tersebut dengan sebaik-baiknya. Adapun selama menjadi Production Manager, Wisnu Tama terbilang sukses dan telah melahirkan berbagai program TV ternama untuk para pemirsa seperti halnya Pesta, Gebiar BCA, Saksi, Satu Jam Bersama, dan Patroli. Namun, entah karena alasan apa, pada tahun 2001, Wisnu Tama memutuskan pindah ke stasiun Trans TV milik Khairul Tanjung. Pada saat itu, ia masih menjadi kepala divisi produksi saja. Namun, 1 tahun kemudian, karirnya naik dan diangkat sebagai direktur operasional. Karir Wisnu Tama bersama Trans TV terus beranjak naik seiring berjalannya waktu. Ia pun dipercaya menduduki sebagai macam posisi sebagai berikut: Managing Director, Direktur Utama, pemrakarsa program-program ternama di Trans TV, seperti halnya Opera Van Java, Dunia Lain, Bermehek-mehek, Extravaganza, On the Spot, dan Indonesia Mencari Bakat. Sekarang tinggal yang terakhir nih teman-teman, Best Digital Talent. Selain cerdas dan tegas dalam memimpin perusahaan, ternyata daya kreativitas Wisnu Tama untuk menguasai sebuah acara sangatlah besar. Banyak event besar telah ditanganinya dengan baik, salah satunya yakni upacara pembukaan serta penutupan Asian Games 2018. Karena sentuhan tangan dinginnya dan kreativitasannya, maka wajar saja jika ia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Best Digital Talent. Kesuksesannya tersebut didukung oleh berbagai pihak, diantaranya yakni keluarga, para karyawan perusahaan, para manajer yang memimpin sub-perusahaan Wisnu Tama, pengalaman-pengalamannya terdahulu sebagai karyawan di berbagai stasiun televisi nasional. Wah, ternyata keren banget ya Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sosok yang sangat inspiratif ini ternyata juga sangat berperan sebagai businessman yang mengedepankan teknologi ya teman-teman. Demikian paparan lengkap tentang biografi Wisnu Tama sang menteri dan bos TV. Semoga dengan apa yang saya jelaskan tadi, kalian semua dapat meneladani kisah sukses serta berbagai seluk-beluk perjuangannya. Jangan patah semangat dan terus berjuang dalam membangun kerajaan bisnis. Senyum. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk kalian semua. Terima kasih.